Baik, baik, baik. Mereka belum pernah bertemu seseorang seperti dirimu. Dan buktinya sudah terlihat dari cara mereka bereaksi. Begitu kamu memasuki lingkungan mereka, jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like, dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kekuatan ini. Orang tidak akan berkumpul, berbisik, merencanakan, dan berputar-putar mengelilingi orang biasa. Mereka hanya melakukan itu ketika mereka bertemu seseorang yang menggoyahkan pondasi diri yang telah mereka bangun. Ketika kehadiranmu saja mengganggu hierarki yang selama ini mereka pegang teguh, mereka panik, dan kepanikan tidak pernah bisa disembunyikan. Itu bocor, itu tumpah melalui ekspresi mereka, persatuan mendadak mereka, tatapan aneh mereka, ketegangan kolektif mereka, pergeseran canggung yang bergerak melalui kelompok itu, seperti arus begitu kamu muncul. Itu bukan kebetulan, itu adalah pengakuan bahwa kamu tidak dibentuk seperti mereka, tidak dibentuk sesuai keinginan mereka, atau dikendalikan seperti mereka. Pengakuan bahwa seseorang yang berbeda baru saja masuk, seseorang yang langka, mantap, berketetapan hati, dan tak terduga. Dan orang-orang yang bergantung pada keterdugaan untuk merasa percaya diri akan runtuh ketika seseorang sepertimu memasuki ruang mereka. Mari kita sebut ini apa adanya. Reaksi mereka bukanlah kekuatan, kecerdasan, atau pengamatan cerdas. Itu adalah ketakutan yang menyamar sebagai persatuan. Itu adalah rasa tidak aman yang mencoba terlihat terorganisir. Itu adalah upaya sebuah kelompok untuk meyakinkan diri bahwa bersatu melawanmu, entah bagaimana, membuat mereka kuat. Tetapi kebenaran yang lebih dalam adalah ini: kelompok hanya menyerang individu ketika individu itu membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh satupun dari mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka tiru, tidak bisa mereka bungkam, tidak bisa mereka kendalikan. Dan sesuatu itu adalah dirimu. Orang tidak bersekongkol melawan yang lemah. Mereka bersekongkol melawan seseorang yang membeberkan kelemahan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bersekongkol melawan seseorang yang tidak bisa mereka lawan, satu lawan satu. Mereka bersekongkol melawan seseorang yang kehadirannya menunjukkan semua yang palsu dalam diri mereka. Mereka bersekongkol melawan seseorang yang membuat zona nyaman mereka terasa seperti sangkar. Kamu menjadi cermin yang berusaha mereka hindari. Dan alih-alih menghadapi apa yang mereka kurang, mereka bersatu, berharap menghancurkan apa yang tidak bisa mereka mengerti. Bayangkan satu orang yang mantap memasuki ruangan di mana semua orang membangun kepercayaan diri mereka berdasarkan suara bising, kepura-puraan, dan persetujuan palsu. Ruangan menjadi tegang, mata melirik. Mereka merasakan sesuatu bergeser. Pergeseran itu adalah kebenaran yang datang, dan kebenaran membuat para pelaku pura-pura merasa tidak nyaman. Kamu tidak masuk dengan suara keras. Kamu tidak masuk menuntut perhatian. Kamu masuk dalam keutuhan dirimu, dan keutuhan itu menarik semua topeng dari setiap orang yang mengawasi. Itulah mengapa kelompok itu bereaksi seperti itu. Itulah mengapa bisikan dimulai. Itulah mengapa aliansi terbentuk dengan cepat dan diam-diam. Mereka tidak bersekutu melawanmu karena kamu salah. Mereka bersekutu karena kamu membuat aksi mereka terasa rapuh. Inilah bagian yang tidak diucapkan, tetapi semua orang merasakannya. Satu orang sejati lebih mengancam bagi sekelompok orang palsu daripada seluruh pasukan. Mereka menghabiskan hidup mereka untuk tampil. Kamu menghabiskan hidupmu untuk menjadi. Mereka menghabiskan energi untuk berpura-pura percaya diri. Kamu bergerak di dunia dengan ketenangan yang tidak bisa mereka tiru. Dan perbedaan itu menggerogoti mereka. Itu mengaktifkan rasa tidak aman mereka. Itu membangunkan kecemburuan mereka. Itu memaksa mereka melihat apa yang bukan diri mereka. Dan alih-alih memperbaiki diri, mereka memilih jalan yang lebih lemah, menargetkan dirimu. Karena bagi mereka, meruntuhkanmu terasa lebih mudah
daripada mengakui mereka tidak akan pernah bisa menyamai. Pikirkan ini sejenak. Jika kamu benar-benar tidak berarti, jika kamu tidak menimbulkan ancaman, jika kamu tidak relevan, mengapa mereka berkumpul? Mengapa mereka berbicara berputar-putar? Mengapa mereka mempelajari gerakanmu? Mengapa mereka memantau perilakumu seperti analis, melacak fenomena yang tidak bisa mereka prediksi? Orang tidak membangun seluruh obrolan grup, aliansi, atau narasi terkoordinasi di sekitar seseorang yang tidak penting. Mereka melakukannya karena orang itu terlalu penting, karena kamu memegang kekuatan yang tidak mereka duga, karena kehadiranmu menghantam mereka lebih keras daripada konfrontasi apapun. Keberadaanmu memaksa mereka untuk melakukan pengakuan tanpa mereka sadari, dan pengakuan itu datang melalui perilaku mereka, bukan kata-kata mereka. Mari kita selami lebih dalam. Kecemburuan pada satu orang yang tidak aman itu berbahaya, tetapi kecemburuan dalam kelompok menjadi reaksi berantai. Satu pikiran kecil mulai berbisik, memproyeksikan, melebih-lebihkan. Pikiran kecil lainnya mengambilnya, dan sebelum kamu menyadarinya, kamu tidak lagi berhadapan dengan kecemburuan individu. Kamu berhadapan dengan rasa tidak aman kolektif. Mereka menggabungkan kelemahan mereka dan mencoba melukisnya sebagai kekuatan. Tetapi inilah kenyataannya. Kelompok yang dibangun di atas kecemburuan tidak kuat. Mereka tidak stabil. Mereka goyah. Mereka runtuh. Mereka saling menyerang karena hubungan mereka tidak berakar pada loyalitas atau nilai bersama. Itu berakar pada kepahitan dan kebutuhan untuk menyembunyikan ketidakmampuan mereka di balik target. Kamu adalah target yang mereka pilih karena kamu adalah satu hal yang tidak bisa mereka netralkan. Pertumbuhanmu memicu stagnasi mereka. Keaslianmu mengungkapkan penampilan mereka. Kepercayaan dirimu mengungkap ketergantungan mereka pada persetujuan. Kehadiranmu menyoroti kebenaran yang mereka hindari sepanjang hidup mereka. Dan kebenaran ketika menghantam orang yang membangun seluruh keberadaan mereka di atas identitas palsu, terasa seperti serangan. Bahkan ketika kamu tidak mengangkat jari pun. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang benar-benar menghancurkan mereka. Itu bukan kekuatanmu, itu adalah ketidakpastianmu. Kamu tidak cocok dengan kategori mereka. Kamu tidak jatuh ke dalam peran mereka. Kamu tidak merespons dengan reaksi yang mereka harapkan. Ketidakmampuan untuk mendefinisikanmu menjadi obsesi mereka. Mereka tidak bisa melabelimu. Mereka tidak bisa meremehkanmu. Dan mereka tidak bisa mengabaikanmu. Saat itulah rasa tidak aman berubah menjadi fiksasi, dan fiksasi selalu menciptakan perilaku yang pada akhirnya mengungkap dirinya sendiri. Bayangkan lingkaran orang yang berpikir mereka memahami setiap kepribadian, setiap taktik, setiap strategi. Kemudian seseorang sepertimu tiba, seseorang yang dunia internalnya sama sekali berbeda dari mereka, seseorang yang tidak bermain untuk persetujuan, seseorang yang tidak membungkuk untuk validasi, seseorang yang tidak beroperasi dari ketakutan, seseorang yang tidak terintimidasi oleh kerumunan atau putus asa untuk diterima, seseorang yang kehadirannya saja membawa bobot. Kamu mengganggu seluruh hierarki mereka tanpa bermaksud demikian. Dan ketika orang yang bergantung pada hierarki merasa terekspos, mereka menyerang orang yang mematahkannya. Itulah yang terjadi di sini. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kamu ada tanpa membutuhkan apa yang mereka pegang teguh. Perhatikan baik-baik bagaimana keruntuhan mereka dimulai. Dimulai dengan tenang. Ketegangan di antara mereka meningkat. Persatuan mereka mulai terasa dipaksakan. Kisah-kisah mereka mulai saling bertentangan. Retakan-retakan itu memperlihatkan diri melalui energi canggung, agresi yang salah tempat, kepanikan yang halus. Karena ketika sebuah kelompok dibangun di atas kecemburuan alih-alih kebenaran, itu hanya bisa bertahan begitu lama sebelum beban kelemahannya sendiri mematahkan strukturnya. Mereka pikir menargetkanmu akan membuat mereka kuat, tetapi menargetkanmu hanya menyoroti apa yang mereka takuti, bahwa kamu berdiri lebih kuat sendirian daripada mereka bersama-sama. Izinkan aku bertanya ini padamu.
Apakah kamu memohon persetujuan mereka? Tidak. Apakah kamu mengejar penerimaan mereka? Tidak. Apakah kamu menanggapi serangan mereka dengan keputusasaan? Tidak. Disitulah letak perbedaannya. Kamu tidak mengandalkan jumlah. Kamu tidak mengandalkan aliansi. Kamu tidak mengandalkan ikatan palsu. Kamu mengandalkan dirimu sendiri, dan kemandirian semacam itu adalah ancaman paling keras bagi orang-orang yang hanya merasa kuat ketika mereka berdiri dalam kelompok. Kemandirian mengungkap ketergantungan. Kepercayaan diri mengungkap orang yang berpura-pura. Kecukupan diri mengungkap kebutuhan mereka akan kerumunan untuk merasa relevan. Setiap gerakan yang mereka buat untuk mencoba menjatuhkanmu bukanlah strategis. Itu reaktif. Persatuan mereka bukanlah kekuatan. Itu adalah rasa tidak aman. Upaya mereka untuk menarikmu turun tidak mengangkat mereka. Itu mengekspos ketakutan mereka untuk dilihat di samping seseorang yang beroperasi pada level yang tidak pernah mereka capai. Mereka tidak melawanmu. Mereka melawan kebenaran yang kamu bawa. Kebenaran bahwa satu orang yang mantap dapat mengalahkan seruangan orang yang bising. Kebenaran bahwa keaslian meruntuhkan kepura-puraan. Kebenaran bahwa kehadiranmu mengganggu semua yang palsu di sekitarmu. Dan sekarang, sesuatu yang menarik sedang terjadi. Kelompok yang berdiri bersama sedang kehilangan keseimbangan. Persatuan itu menghilang. Bisikan bergeser ke dalam. Ketegangan berbalik pada diri mereka sendiri. Karena kelompok yang dibangun di atas rasa tidak aman, pada akhirnya runtuh. Karena tekanan internal. Mereka tidak dapat mempertahankan energi yang diperlukan untuk menjaga narasi palsu tetap hidup. Mereka tidak dapat mempertahankan loyalitas ketika fondasi mereka adalah kecemburuan. Mereka tidak dapat memegang topeng selamanya. Kamu tidak pernah menjadi masalah nyata bagi mereka. Masalah nyata mereka adalah diri mereka sendiri. Kamu hanya mengungkapkannya dengan berani menjadi dirimu. Kamu tidak melayangkan pukulan. Kamu tidak memulai perang. Kamu tidak membalas. Namun, perang yang mereka coba mulai sudah runtuh di pihak mereka. Itulah bagian yang membuat mereka gila. Mereka mengarahkan bidikan padamu, tetapi konsekuensinya jatuh pada mereka. Mereka mencoba meredupkanmu, tetapi yang mereka lakukan hanyalah mengungkapkan bayangan mereka sendiri. Mereka mencoba mengisolasi dirimu, tidak menyadari bahwa isolasi mengasah orang sepertimu. Mereka mencoba menguburmu, tidak tahu bahwa kamu adalah satu-satunya yang dibangun dengan akar yang cukup dalam untuk bangkit melalui tekanan. Dan sekarang tibalah titik puncaknya, momen di mana kecemburuan mereka berbalik ke dalam. Ketika orang tidak bisa memecahkanmu, mereka memecahkan satu sama lain. Ketika mereka tidak bisa mengendalikanmu, mereka mulai mengendalikan satu sama lain. Ketika mereka tidak bisa mendominasimu, mereka mengubah dominasi mereka menjadi paranoia. Kelompok yang dulunya tampak bersatu, kini dipenuhi dengan percakapan sampingan, keraguan tersembunyi, kecurigaan pribadi. Karena orang yang tidak aman, tidak mempercayai satu sama lain. Mereka bahkan tidak mempercayai diri mereka sendiri. Dan ketika mereka gagal menghancurkan orang yang mereka targetkan, mereka mulai menghancurkan orang-orang terdekat mereka. Kamu berdiri teguh, kamu tetap mantap, kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Dan stabilitas itulah yang mengancam seluruh struktur yang mereka bangun. Karena orang yang mereka kira akan runtuh adalah orang yang masih bangkit. Dan orang-orang yang mengira mereka akan bangkit dengan menyerangmu adalah orang-orang yang tenggelam di bawah beban tindakan mereka sendiri. Ini baru permulaan. Apa yang akan terungkap selanjutnya akan menunjukkan kepadamu dengan tepat mengapa alam semesta tidak membiarkan mereka berhasil. Karena kehancuran mereka sudah bergerak, dan kebangkitanmu semakin kuat. Semakin mereka mencoba menghancurkanmu, semakin mereka mengungkapkan siapa diri mereka. Dan semakin kamu tetap tak tergoyahkan, semakin persatuan mereka mulai menghilang. Ini adalah tahap di mana energi mereka mulai bertentangan dengan narasi mereka. Tindakan mereka mulai mengkhianati niat mereka. Kepercayaan diri yang mereka proyeksikan mulai berkedip, menyelinap melalui celah ekspresi mereka. Mereka pikir mereka mengerti kamu,
Mereka pikir mereka bisa memprediksimu. Mereka pikir mereka bisa menyusun strategi di sekitar seseorang yang belum pernah mereka temui. Tetapi kamu bukanlah kepribadian yang pernah mereka temui. Kamu adalah kehadiran, dan kehadiran adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dikategorikan, tidak bisa dikalahkan oleh orang yang tidak aman. Itulah mengapa mereka mencari jumlah. Itulah mengapa mereka bersandar pada satu sama lain. Itulah mengapa mereka membutuhkan penguatan, karena keberadaanmu membuat mereka menghadapi kenyataan yang tidak mereka miliki alatnya untuk ditangani. Dan inilah baliknya, mereka tidak pernah memperhitungkan ketika sebuah kelompok bersekutu karena kecemburuan. Persatuan mereka bergantung pada kegagalanmu. Begitu kamu tidak jatuh, ikatan mereka retak. Begitu kamu tidak hancur, keyakinan mereka melemah. Alur cerita mereka runtuh, peran mereka kehilangan tujuan, karena kelompok yang dibangun di atas penargetan orang lain tidak memiliki fondasi bersama. Mereka memiliki obsesi bersama, dan obsesi hancur begitu target menolak untuk runtuh sesuai permintaan. Itulah yang kamu lakukan. Kamu tidak runtuh, kamu tidak menyerah, kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Kamu terus bergerak di jalurmu sendiri, dengan kecepatanmu sendiri, dengan dasar pijakanmu sendiri. Dan itu saja mengacaukan semua yang mereka. Mari kita lihat psikologinya. Kelompok yang iri tidak menyerang karena mereka kuat. Mereka menyerang karena satu orang membuat mereka semua merasa tidak aman. Itulah mengapa tindakan mereka terasa panik dan terburu-buru. Mereka bereaksi berlebihan terhadap semua yang kamu lakukan, bukan karena apa yang kamu katakan atau lakukan, tetapi karena ketidaknyamanan yang kamu bangkitkan di dalam diri mereka. Kamu mewakili sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh identitas mereka. Seseorang yang tidak butuh validasi, perhatian, atau persetujuan. Seseorang yang mandiri. Kemandirian ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka miliki. Ketika orang yang bergantung pada penguatan eksternal bertemu dengan seseorang yang berdiri kokoh sendirian, fondasi mereka bergetar. Disinilah keadaan berbalik. Kelompok itu mulai kehilangan momentum. Individu di dalamnya mulai merasakan tekanan. Persatuan mereka melemah karena energi yang mereka habiskan untuk menghancurkanmu malah menjadi bumerang. Mereka mengawasimu, melacakmu, dan bereaksi terhadapmu. Tapi kamu terus bergerak maju, terus membangun, terus berkembang. Sekarang, jarak antara kamu dan mereka begitu jauh, sehingga mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Mereka melihat perbedaannya, orang lain pun melihatnya. Tidak ada yang lebih mengancam bagi orang yang iri, selain kesadaran bahwa usaha mereka tidak mengubah apapun di duniamu, tetapi mengubah segalanya di dunia mereka. Perhatikan tanda keruntuhan mereka. Nada suara mereka berubah saat namamu disebut. Mereka menghindari kontak mata. Mereka tidak lagi saling membela seperti dulu. Retakan ini terbentuk di fondasi aliansi mereka. Mereka tidak lagi bersatu. Mereka hanya mencoba menyelamatkan reputasi masing-masing. Meja telah berbalik tanpa kamu melakukan apa-apa. Semakin kamu bangkit, semakin jelas niat mereka. Semakin kamu stabil, semakin tidak stabil penampilan mereka. Mereka mengekspos diri mereka sendiri dengan bertindak karena rasa tidak aman di hadapan seseorang yang tidak bisa mereka pengaruhi. Itulah kehancuran yang paling bersih, ketika orang mengungkapkan siapa diri mereka melalui perilaku mereka sendiri. Ketika seseorang sepertimu memasuki dunia, mereka seseorang yang langka, teguh, dan tidak terganggu. Mereka tidak melihat orang lain. Mereka melihat ancaman. Alih-alih tumbuh, mereka memilih jalan pintas kecemburuan. Alih-alih memperbaiki diri, mereka memilih spiral kebencian. Tapi jalan pintas selalu menghancurkan penggunanya. Kecemburuan melahap pembawanya sebelum mencapai target. Semakin mereka menekanmu, semakin mereka mengekspos diri mereka sendiri. Setiap bisikan, setiap kebohongan hanya menyoroti betapa kamu menonjol. Orang biasa tidak menginspirasi upaya terkoordinasi semacam ini. Fakta bahwa kamu mengalaminya memberitahumu segalanya. Kamu bukan masalahnya.
Kamu adalah pengungkapnya, pengungkap bahwa mereka tidak sepercaya diri atau sebersatu yang mereka pura-pura. Ketika seseorang yang nyata masuk, yang artifisial selalu runtuh. Sekarang, tibalah bagian yang tidak pernah mereka rencanakan. Konsekuensi dari tindakan mereka, beban kecemburuan berubah menjadi tekanan. Aliansi mereka berubah menjadi kecurigaan. Persatuan mereka berubah menjadi keretakan. Karena kebenaran selalu mengungkap kelemahan. Struktur yang dibangun di atas rasa tidak aman. Mereka mencoba mengendalikan reputasimu. Tetapi sekarang mereka kehilangan kendali atas reputasi mereka sendiri. Kekuatanmu ada dalam pengendalian dirimu. Kebangkitanmu adalah jawabannya. Konsistensimu adalah buktinya. Keberadaanmu saja sudah menjadi pelajaran yang tidak pernah siap mereka hadapi. Kamu bukanlah musuh mereka. Kamu adalah pengingat. Mereka pengingat akan kepercayaan diri yang mereka pura-pura miliki, keaslian yang mereka kurang, dan keutuhan yang tidak bisa mereka tiru. Ketika ketakutan tumbuh dalam diri orang yang tidak aman, itu tidak akan diam lama. Itu berubah bentuk sampai menghancurkan orang yang memeliharanya. Itulah yang terjadi pada kelompok itu sekarang. Mereka yang dulu bergandengan tangan untuk menargetkanmu, kini perlahan menjauh. Persatuan mereka bukan lagi persatuan, melainkan pertahanan diri. Mereka berusaha melindungi citra mereka, karena mereka akhirnya menyadari bahwa perilaku mereka tidak membuatmu terlihat buruk, melainkan membuat mereka terlihat terancam dan lemah. Mereka ingin menodai namamu, tetapi yang mereka lakukan hanyalah mengungkapkan rasa tidak aman yang mereka bawa. Sekarang, mereka tidak lagi melihatmu. Mereka saling melihat. Mereka tidak lagi berbisik tentangmu. Mereka berbisik tentang satu sama lain. Mereka tidak lagi menyusun strategi. Mereka panik. Perekat mereka adalah kebencian. Dan kebencian mengering lebih cepat daripada loyalitas. Ketika target mereka menolak untuk jatuh, tujuan mereka hilang. Begitu pula hubungan mereka. Mereka tidak bersatu untuk bangkit. Mereka bersatu untuk bersembunyi dari ketidakmampuan mereka. Ketika rasa tidak aman bersama berubah menjadi rasa malu, kelompok itu hancur. Polanya selalu sama. Mereka berbisik bersama, lalu berbisik tentang satu sama lain, lalu berpisah, lalu menderita sendirian. Ironisnya, mereka pikir sedang mempelajarimu, tetapi dunialah yang mempelajari mereka melalui dirimu. Ketenanganmu menunjukkan kontras antara kekuatan sejati dan kepercayaan diri palsu. Kenaikanmu menjadi panggung yang membuktikan ketahananmu. Kamu bahkan tidak perlu melihat ke arah mereka agar retakan semakin dalam. Rasa bersalah dan ketakutan mereka tumbuh saat kamu tetap tidak terpengaruh. Setiap anggota mulai menulis ulang cerita untuk melindungi diri mereka sendiri. Topeng yang mereka kenakan mulai terlepas. Dan di baliknya ada rasa tidak aman yang selama ini mereka coba sembunyikan. Kamu tidak menyerang, tidak membalas. Kamu hanya terus menjadi dirimu. Dan itu sudah cukup kuat untuk memicu kehancuran mereka. Orang-orang di sekitar bisa melihat pergeseran itu. Energi mereka terasa goyah. Kepastian mereka menghilang. Kamu adalah alasan kisah mereka terurai. Bukan karena kamu melawan, tetapi karena keberadaanmu membuat kebenaran mereka tak terhindarkan. Kamu menunjukkan kepada mereka seperti apa kekuatan sejati itu. Lihatlah di mana kamu berdiri, tak tergoyahkan, berevolusi, masih bangkit. Perjalananmu tidak melambat, malah berakselerasi. Dan akselerasi itulah yang menghancurkan mereka. Mereka tidak siap untuk seseorang sepertimu. Seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Mereka bisa saja pergi, tetapi kecemburuan membuat mereka tetap tinggal. Sekarang tindakan mereka berubah menjadi hukuman mereka. Kehancuran mereka bukanlah kecelakaan. Itu adalah hasil dari menargetkan satu-satunya orang yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Ketika kelompok yang iri mencoba menghancurkan seseorang yang tidak mereka pahami, mereka hanya berakhir menghancurkan diri mereka sendiri.